saya bacakan dari Saudari Henik Lestari. Ini asalnya dari STKIP Modern Ngawi. Izin bertanya, Buya, bagaimana mendisiplinkan anak tanpa membantah, tetapi anak selalu mengulangi perbuatannya berulang kali. Bagaimana memberikan hukuman jerak yang dicontohkan Rasulullah? Terima kasih. Masya Allah. Subhanallah, pertanyaan yang bagus dan ini banyak kejadian. Anak adalah anak. Maka tadi kami sampaikan, jangan nampakkan di anak itu yang menyeramkan bagi mereka, karena mereka belum bisa membedakan hak dan batil, baik dan buruk. Yang ada hanya muka seram kita. Akan tapi kadang anak itu tidak bisa mendengar dengan telinganya. Tapi kadang mereka bisa sangat mendengar dengan sentuhan kita. Mungkin kita peluk dulu, kita ajak duduk yang baik, ngobrol, diajak ngomong. Baru saat itulah mungkin kita akan mengingatkan pun tidak ada secara halus. Jadi justru dengan pendekatan hati itu adalah asas terpenting di dalam melembutkan hati itu. Bukan nasihat, mereka tidak paham nasihat, akan dipeluk, akan mungkin dipegang tangannya atau dirangkul dan sebagainya. Dan mungkin di saat dia bersalah, termasuk ini kaidah ya, di saat bersalah itu jangan serta-merta diingatkan. Kadang-kadang anak kalau diingatkan bersalah itu akan jiwa pemberontaknya tumbuh. Akhirnya mungkin setelah itu diingatkan, kamu ingat enggak? Nggak boleh seperti itu. Kalaupun kita harus mengingatkan karena sangat membahayakan, mungkin ya boleh kita mengingatkan, tapi jangan nampak marah dulu. Saya nggak boleh itu ya, baru nanti dipeluk, nanti dibisikin. Jadi jangan dengan nampak marah, apalagi takzir hukuman. Hukuman itu terakhir kalau anak kita sudah tidak bisa diarahkan, baru ada hukuman ya. Jangan dikit-dikit dengan hukuman. Nah, kalau hukuman pun adalah hukuman orang tua. Kalau ingin menghukum anak adalah kalau ada efek jerak, pertama tidak membahayakan fisiknya. Kedua, tidak membahayakan psikologinya. Tidak membahayakan psikologinya. Kalau misalnya anak kita adalah harus kita hukum, jangan dihukum misalnya kita letakkan tinggal di luar, tidur di luar kamar kita, di ruang tamu. Kita harus perhatikan ada nyamuk atau tidak, dingin atau tidak. Mungkin kalau hanya sekedar kita memberikan hukuman karena mungkin berlebihan, pokoknya saya sudah janji loh ya, Abah tidak mau tidur sama kamu kalau kamu ngulangi lagi, katanya ngulangi lagi sudah. Tanpa harus marah, karena hukuman itu sendiri amarah. Disiapin kasur yang ada di luar kamar. Dia sudah ngerti ada kasur, waduh saya sudah dari situ. Disiapin selimutnya dan bantalnya selesai. Hah? Jangan kamu gini, nggak usah begitu. Jadi sebisa mungkin kita harus dengan anak itu jangan dengan kekerasan, tapi tetap dengan kelembutan. Kalau ingin teman dengan lembut, sehingga mungkin bisa kita pastikan tidak dengan kekerasan. Hukuman pun ingat tidak membahayakan psikis mereka, tidak membahayakan fisik mereka. Ada psikis mereka adalah dihukum di tempat yang takut dia, ketakutan nggak boleh membahayakan. Atau tempat yang kedinginan dia, misalnya kita harus bisa memberikan hukuman. Misalnya ada bahkan pendidikan pun di sekolah pun juga ada orang dijemur jam 11 siang. Sementara ada dia punya penyakit tertentu, nggak boleh itu membahayakan seseorang. Jadi kalau ingin menghukum anak itu harus diukur. Sekiranya fisiknya bakal aman atau tidak, kemudian sekiranya bakal merusak enggak. Adapun masalah efek jera dan sebagainya, ini adalah berbeda, tanpa harus menyakitkan, tanpa harus menjadikan mereka itu adalah menjadi malah benci nanti. Nah, kemudian juga kita ingin membudayakan bahwasanya di saat dihukum itu adalah agar dia semakin bertanggung jawab, bukan terpuruk. Kalau terpuruk nanti menjadikan anak itu dendam dengan yang menghukum. Itu bahaya sekali. Jadi mungkin difahamkan di saat kita lagi duduk-duduk bersama itu, anak-anakku, ayo ada yang pernah dihukum sama ustazah atau belum? Nah, dihukum itu kenapa? Karena kalau dihukum itu karena kamu akan dijadikan lebih hebat lagi. Ya kan? Maka yang dihukum tidak boleh marah dengan yang hukum, karena yang menghukum itu adalah akan menjadikan kamu semakin baik. Kamu salah kan? Iya. Karena kamu salah, agar kamu tidak bersalah lagi. Maka diberi hukuman pun cara menghukumnya adalah ini anak-anak. Ini bukan penjahat, bukan maling, bukan yang ini maling pun penjahat nggak boleh caci maki, apalagi anak-anak. Hanya kadang emosi cinta kita yang kuat itu kadang-kadang menjadikan kita itu kalau ngingetin dengan marah, khususnya ini ibu. Ibu itu seorang ibu guru bisa ngajar orang dengan lemah lembut, tapi giliran sama anaknya dikit-dikit marah lah ya.
Ini nggak bisa seperti itu. Termasuk Anda suara pendidik tadi di Ngawi sana, Masya Allah, biasa jangan pastikan. Nah, termasuk ini harus ada kekompakan. Pengurus semuanya dengan kelembutan dan sebagainya, kalimat sayang dan sebagainya. Jadi budaya itu ada sehingga dia mendengar. Bahkan banyak orang menemukan bahasanya ada orang Bandung bandel tapi dia bisa dengan omongan, tapi cukup dengan kalimat lembut dipeluk atau ini selesai. Dan biasanya pemberontakan, mungkin anak itu dulu di rumah tidak menemukan kasih sayang, sehingga tampak di sekolah dia aneh, berperilaku aneh. Maka karena di luar tidak mendapatkan kasih sayang, mari kita di sekolah kita beri kasih sayang dia. Maka kasih sayang itu akan menembus hatinya. Dengan kasih sayang, dengan kelembutan, dengan seperti itu diantara insya Allah. Jadi jangan biasakan ya dengan hukuman, itu adalah tidak dibenarkan ya. Dalam pendidikan anak bukan untuk kita hukum, akan tapi anak untuk kita besarkan hatinya. Mungkin lebih baik kita memberikan motivasi dulu daripada hukuman kan. Kalau yang jangan yang menyeramkan deh, basyiru dulu. Cari yang menyenangkan dulu, kabar gembira ya. Ya, seperti itulah. Wallah alam bismillah.